anak-anak cucu kita ke depannya sampai kiamat, amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan bab selanjutnya, kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli zuhdi fid dunya wal hathi ala tagallul fiha minha wa fadlil faqr. Bab menerangkan tentang keutamaan zuhud. Zuhud ini artinya tidak cinta dunia. Wal hathi ala tagallul minha, dan dianjurkan kita jangan berlebih-lebihan dalam memiliki dunia. Wa fadlil faqri, dan keutamaannya menjadi orang miskin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha an ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan kallam taghna bil amsi kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun. Yang artinya innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia kamain. Jadi kehidupan di dunia itu ibarat air, anzalnahu minas sama, yang aku turunkan dari langit, kata Allah. Fahtalata bihi nabatul ardi, lalu dengan air tersebut tumbuhlah dengan subur. Tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini subur disebabkan ada air dari langit, yaitu air hujan. Mimma ya'kulun nas wal an'am, dari tumbuhan itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan ternak. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha, hingga ketika telah sempurna keindahannya, maksudnya sudah terjadi kiamat, ya. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha, dan orang-orang dunia, orang-orang penduduk dunia, mereka mengira bahwa mereka akan menguasai dunia. Jadi ada orang sekarang, contohnya sekarang ini banyak orang-orang kaya, dan mereka lalai, mereka tambah kaya, uangnya tambah banyak, dan mereka menyangka bahwa aku nanti akan memiliki dunia ini. Kayak sekarang ada vaksin ini kan katanya kerjaannya Bill Gates di Amerika. Ada namanya kelompok Illuminati. Ya, Illuminati ini kelompok, memang mereka ini jumlah penduduk dunia ini kurang lebih kalau tidak salah 7 miliar. Jadi mereka ingin menghabiskan 5 miliar nih, orang Amerika. 6 miliar mati, sisa 1 miliar ya. Khusus orang-orang kaya. Ini disebutkan udah dalam Al-Qur'an. Kata Allah, nanti di akhir zaman banyak orang-orang kaya, dan mereka terlena, lalai dengan kekayaannya, hingga mereka menyangka bahwa mereka akan menguasai seluruh dunia. Ini termasuk Bill Gates. Ya, mereka menyangka bahwa mereka akan menguasai dunia. Gampang bunuh manusia, itu gampang. Apa kata Allah? Ataha amruna lailan. Ya, tiba-tiba datang kepada mereka azab kami, siksaan kami, lailan di malam hari, au naharan di siang hari, faja'alnaha hasidan kallam taghna bil amas. Maka tanaman tersebut seperti disabit. Ya, tanaman tersebut tiba-tiba, tanaman tadi subur, seperti disabit, seperti hilang. Kekayaan mereka tiba-tiba hilang, hancur, kiamat, terjadi kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah aku jelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang punya otak, bagi orang yang bisa mikir. Maksudnya bagaimana? Kita di sini dianjurkan, silakan kita berkaya-kaya diri, silakan kita menumpuk-numpuk harta, tapi ingat, harta kita tidak akan bawa mati. Suatu saat jangan sampai kita menyangka bahwa aku akan kaya selama-lamanya, aku tidak akan mati, aku akan mati 1000 tahun lagi, aku akan menguasai semua dunia ini. Tidak, ingat, yang memiliki dunia adalah Allah. Boleh kita kaya, Nabi bangga Pak, Nabi lebih bangga Pak umat yang kaya daripada umat yang miskin. Ya, bos-bos nih yang kaya Nabi suka daripada yang miskin. Kenapa? Nabi bangga kaya tapi untuk agama Allah, kaya untuk jalan Allah, nyumbang masjid, nyumbang pondok, bersedekah ke anak yatim, fakir miskin, daripada orang miskin. Ya, bahwa ini ada orang kaya Pak, dermawan, ahli ibadah. Ini orang miskin juga ahli ibadah. Ini yang lebih dicintai. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Nabi itu lebih senang kepada umat yang kuat daripada umat yang lemah. Lebih senang yang badannya besar, kekar, hebat silat. Tapi kegunaan badan besar tersebut untuk apa? Untuk membela Islam, untuk membentengi Islam, daripada umat yang kurus-kurus kayak saya nih. Saya kurus, nanti tak kurus-kurus nih.
Kecuali kalau kurus-kurus tapi ada ilmu-ilmu gini-gini itu baik. Ini Masya Allah, saya punya kawan namanya Habib Mustafa Al-Idrus. Ya kemarin kita ngadakan bersolawat. Ini beliau nih rumahnya di hari tahu rumahnya di depan Rusunawa Perum 2. Nah itu beliau tuh kalau kita minum air Masya Allah ya, minum air atau disiram diperciki air itu kebal, langsung dites, disembelih. Ini pernah lihat nih hari ini. Ada kawan saya dari Ngabang nelpon, Ustaz bisa nggak saya minta amalan itu? Oh bisa. Pada waktu itu saya ceramah di luar, saya suruh Ari ngantar ke rumah Habib Mustafa, langsung disembelih. Nah ini perlu ilmu begini, bukan untuk sombong-sombongan, enggak. Bukan untuk sombong-sombongan, untuk apa? Untuk membela agama. Cuma kalau ilmu kebal ini ada cerita Pak, ujung-ujungnya dia mati gak gara-gara punya ilmu kebal. Jadi dia kebal Pak, ditusuk apa pun tak apa, ditembak tak apa, kena pisau tak apa, ujung-ujungnya dia mati kena penyakit mencret. Gara-gara mencret dia mati Pak, sakit perut mencret, mati. Kenapa? Pergi ke dokter, diimpus, tak masuk jarum, tak bisa diimpus, disuntik, tak bisa disuntik, minum obat muntah, ujung-ujung mati kena mencret. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan kita untuk berlaku zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu Pak tidak cinta dunia. Bukan dia miskin, enggak. Dia kaya. Tapi andaikan kekayaannya oleh Allah diambil. Kayak ini disebutkan dalam ayat. Dia kaya, tiba-tiba oleh Allah diambil semua kekayaannya. Dia tetap senyum, santai. Ini orang zuhud. Kayak ada cerita, mungkin saya pernah cerita atau Abi pernah cerita, tidak apa-apa diceritakan lagi. Ada seorang kiai itu Pak, terkenal zuhud Pak, tidak cinta dunia. Dia punya santri banyak, bajunya jelek, bajunya udah kancingnya sak sebuti, koyak-koyak, songkoknya dari warna hitam berubah warna coklat, mereng-mereng, pakai sarung tinggi sebelah, sendalnya udah jelek, motornya pun jelek pokoknya, rumahnya udah mereng. Ini Masya Allah, kata tetangga, kata santri, ini guru aku nih orangnya zuhud, enggak cinta dunia. Lalu datang satu orang santri, Kiai, saya ingin seperti Kiai. Ini santri ini kaya, saya ingin seperti Kiai, enggak cinta dunia. Kok Kiai bisa enggak cinta dunia? Padahal kena santri-santrinya Pak, mau dibangunkan rumahnya, dia enggak mau. Mau diberi mobil, dia tak mau. Saya mau seperti Kiai agar saya zuhud, enggak cinta dunia. Gimana caranya? Oh, kau pergi ke guru aku. Aku punya guru, dia lebih lagi tak cinta dunia. Akhirnya pergilah. Ditunjuk di kampung ini namanya Fulan. Ketika nyampe di rumahnya Pak, belum masuk pintu dilihat, wah rupanya rumah guru kiainya nih besar Pak, tingkat 3, mewah, cantik, mobil harga miliaran. Berkata dalam hati, oh ini masa kiai aku ya rumahnya jelek, baju compang-camping, ini gurunya kaya, berarti gurunya cinta dunia. Oh tak jadi aku minta ilmu guru ini ya. Apa cinta dunia? Balik aja aku. Ketika nak balik, dilihat kena si ulama yang kaya nih Pak. Nak kemana ke? Sini. Kau tahu? Kau kesini kan nak ngelihat orang yang cinta dunia atau tidak. Kau bilang ke kiai kau ya, bilang kiai kau yang miskin tuh, bilang jangan cinta dunia. Terkejut santri dalam hati. Apa kau bilang kiai aku cinta dunia? Kiai aku rumahnya mereng-mereng, baju jelek, makan ikan asin tiap hari, kena gatal-gatal. Kau bilang kiai aku cinta dunia? Yang cinta dunia itu kau dalam hati dia. Balik ke sana, bilang kiai kau tuh jangan cinta dunia. Kata ulama nih, kata guru kiai. Ketika balik, apa kata guru aku? Kiai itu jangan cinta dunia. Ya Allah, terkejut kiai Pak, nangis kiai tersebut Pak. Diambil kendi, tahu kendi Pak? Kendi yang kayak film kungfu tuh, warna hitam, minum dulu tuh. Diambil, dibanting Pak, dipecahkan. Dos, dipecahkan. Terkejut. Ngapa kayak pecahkan tuh kendi? Betul kata guru aku memang tak punya apa-apa, tapi aku masih cinta dunia. Aku sayang kepada kendi ini. Kendi ini udah puluhan tahun menemani aku. Aku jaga betul-betul. Aku takut kendi ini hilang. Aku takut kendi ini pecah. Gara-gara kendi ini terganggu sholatku, terganggu ibadahku. Betul kata guruku. Aku masih cinta dunia. Dibanting Pak kendi. Jadi artinya bagaimana? Jangan Bapak kira melihat ada ustadz kiai pakai baju jelek, songkoknya jelek, hitam-hitam,
Ya, sendalnya sebelah-sebelah, pakai motor, tek. Lalu bapak dia, Masya Allah, kiai ini zuhud, enggak cinta dunia. Belum tentu, bisa jadi karena tak punya duit ya dia. Tak berduit ya. Coba kena ada Pak Haji kaya beres miliar. Merah mata kiai ngelihat tuh. Ya. Jangan lupa, jangan pula bapak kira ada ulama kaya sekali. Kayak guru saya Habib Salim Asy-Syatiri. Oh, Masya Allah Pak. Ini mobilnya jarang di sini. Merek itu jarang. Beliau punya mobil merek Hammer. Hammer nih Pak 3 miliar. Saya punya di rumah 2 putih Hammer. Untuk nokol paku tuh. Hammer. Nah, saking kayanya beliau tuh punya mobil merek Lancer, Land Cruiser, limusin. Rumahnya Pak tingkat 4. Jadi kalau kita bawa ke rumahnya tuh Pak, pagarnya tuh buka sendiri Pak. Assalamualaikum, kita picit bel. Ya, siapa? Ada suara atau ilah. Mau ketemu siapa? Habib Salim Asy-Syatiri. Boleh. Boleh. Pagarnya lebar Pak, kayak masjid nih. Terbuka sendiri. Tet. Kita masuk tutup sendiri. Kalau di sini pagar rumah terbuka sendiri, lari. Hantu. Ini saking kayanya beliau. Tapi orang kaya Pak, para ulama, walaupun mereka kaya, tetap zuhud Pak. Dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada dunia. Anda akan ditipu orang, terbakaran, senyum ya, ada slow ya. Saya masih ingat Abi ya. Bukan saya nyombongkan orang tua saya, karena Abi inilah contoh untuk kita semua, kan orang tua kita sendiri. Abi ini pernah ditipu Pak. Dulu Abi pernah punya lahan parkir 50 lebih. Lahan parkir sekota Pontianak 50 lebih. Itu Abi nyimpan modal 1 miliar lebih. Ke seorang, tidak usah sebut lah namanya, orang-orang luar dari Banten. Lalu Pak ditipu nih Pak. Duitnya dibawa lari 1 miliar lebih. Setelah ditipu, saya pergi kan Abi, gimana nih Bi? Mau dipolisikan Bi? Udahlah, tak usah. Kalau bukan rezeki, ya udah. Kalau bukan rezeki Abi, kalau siapa yang mati dulu, Abi ikhlaskan. Saya lihat Abi, perhatikan, saya makan dengan Abi, lihat biasa kan, tetap ketawa. Enggak ada nyinggung duit yang ditipu nih. Alhamdulillah setelah itu Abi punya tanah di Bangkalan. Beli 75 juta. Dapat sekitar 8 tahun, tanah tersebut kena proyek jembatan Suramadu. Laku 1 miliar. 1 miliar, beli 75. Udah laku 1 miliar, balik tahu saya kan. Kalau sabar kan Allah diganti kan. Ada ya jalannya. Akhirnya saya diberi 10 juta. Alhamdulillah kan, rezeki. Ya. Banyak Abi ditipu-tipu orang Pak. Pernah saham nih, saham emas. Kawan saya juga yang nipu nih 70 juta. Ada lagi kawan saya anak dalwa 300 juta ditipu. Mungkin Abi ditipu orang nih selama ini 3 miliar ada kali. Abi ditipu orang. Ya, cuma itu ketawa ya, senyum. Bahkan ada orang degil nih, tanah Abi minta belikan tanah ke dia yang megang sertifikat, tanahnya dijual ke orang lain. Harga tak salah 200-an. Cuma Abi ini Masya Allah ya, orangnya tak mau ribut. Ya ada orang kampung ngelapor bahwa tanahnya udah dijual ke si fulan. Abi tak mau ribut dengan orang yang jual, dibeli, tanahnya sendiri dibeli. Degil lah. Saya bilang, saya ini orangnya parasan Pak, nggak bisa ini polisi kan, nggak bisa nih. Tak usah, Abi tak suka gitu. Nggak mau Abi polisi kan, biar ya. Ya, kalau dapat rezeki pasti oleh Allah akan diganti. Wah, ini Masya Allah Abi ngajarkan kepada saya untuk hidup zuhud. Orang-orang zuhud kayak gitu Pak. Walaupun mereka kaya, cuma Abi ini bedanya nggak kayak kiai lain Pak. Kalau kiai lain punya santri 10, Masya Allah, pakaiannya Pak ya, jubah 3 lapis, merah, kuning, hijau, sorban segini, tongkat 5 depah, Pak ya, jalan bawa santri, pengawal, mereng-mereng gini jangan, gini. Tapi kalau Abi lihat, santrinya ramai, pondok tertua sekalbar. Bapak, iya kalau Bapak kenal, coba Bapak tidak kenal Abi, dikira bukan kiai kan? Bapak sering kan melihat Abi pakai songkok hitam, mana ada kiai pakai songkok hitam? Udah pakai songkok hitam, pakai sendal jepit. Kadang pakai oplet. Ya sekarang udah jarang oplet dah. Banyak orang tanya ke ini kiai. Dan Abi ngajarkan pada saya. Ya, kau belajar hidup zuhud. Zuhud itu tidak cinta dunia. Ya, kita punya, tapi tidak usah terlalu nampakkan kepada orang. Ya, biasa aja. Hidup apa adanya lah. Ya. Jadi kita pun bapak kaya, silahkan. Bapak punya duit mau beli mobil harga 2 miliar, silahkan. Tapi andaikan mobil tersebut hilang, Bapak masih bisa senyum.
Rumah bapak harga 5 miliar, rumahnya terbakaran. Bapak senyum. Ini artinya orang zuhud. Zuhud itu Pak bukan tidak kaya. Mereka kaya, tapi dalam hatinya sikit pun tidak ada rasa cinta kepada dunia. Terus wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Telah dihiaskan, disenangkan kepada manusia hubbus syahawat, cinta syahwat minan nisa, kepada perempuan-perempuan normal. Laki-laki cinta ke perempuan, suka ke perempuan normal. Yang tak normal kalau laki-laki suka laki-laki. Nah, ini tak normal nih. Gila. Ada banyak di kotak satu. Tak jaya pergilah nanti malam jam 1 tu. Siang namanya Yanto, malam Yanti. Siang Toto, malam Tuti. Ya. Wajar Pak ya. Terus wal banin. Juga kita oleh Allah diberi rasa cinta ya kepada anak-anak kita. Ya, siapa yang tak cinta ke anak? Jangankan anak kita meninggal dunia. Anak kita tabrakan. Oh, gila gitu Pak. Ini kayak nih baru dengar berita anaknya Ustadz Nengtoha tabrakan di daerah Muron. Ini katanya ya, ini matanya udah tak bisa lihat Pak, dua-duanya buta. Tapi belum dibuka perbanyak. Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diberi kesembuhan. Ya. Siapa yang enggak cinta ke anak? Tapi saya Masya Allah ada guru saya di Dalwan namanya Ustadz Qaimuddin, Ustadz Qaim. Jadi beliau nih Pak, ketika ngajar, ada santri lari berkejar. Ustadz, anak Ustadz ditabrak motor. Enggak, terkejut. Oh, slow ya? Oh, kata dia. Terus udah dibawa Ustaz ke rumah sakit. Oh iya, lanjut ngajar. Selesai ngajar baru ke rumah sakit. Kalau kita kira-kira Pak, anak bapak ditabrak motor, loncat. Ini para ulama nih Pak ya. Terus wal gonatir, kita wal wadatil muqantarah min ad-dhahab wal fiddah. Kita cinta kepada harta kita. Ya pasti enggak mungkin kita tak cinta kepada harta kita. Ya, motor rusak cepat. Jangan motor rusak, kita pakai motor, ada orang nyerempet sikit, wah bisa-bisa maki, mending maki. Tombok pun kadang-kadang tombok lah ya. Saya pernah di anjing-anjing Pak. Ini ketika di mitra Anda, ya mobil saya mundur. Nah, rupanya mobil satunya nih Pak, enggak pakai sen, mundur juga Pak. Enggak pakai sen, saya pakai sen. Dia mundur mereng gini, terkena mobil saya. Yang salah nih dia. Perempuan Bu, ibu-ibu. Ya, kayak gerudong. Aduh saya dimakinya Pak. Aduh pokok keluar nama hewan dari anjing, babi, kambing, kucing, tikus, semuanya keluar hewan. Saya diam. Ya. Akhirnya saya cuma jawab gini, Bu. Ya, tukang parkir sampai bilang, yang salah nih ibu. Kan udah saya arahkan pertama Pak Haji keluar lo, lampu sen. Ngapa ibu tunggu lo? Ngapa ibu keluar dulu? Ya. Kan gantian dulu. Wah, habis tukang parkirnya pun di marah-marah. Saya enggak jawab banyak. Bu, ibu enggak malu ke jilbab ibu? Sebenarnya enggak perlu ngomel-ngomel, Bu. Akan saya ganti berapa lah Bu lecet? Paling 500.000. Ini saya bayar 500.000. Enggak, saya tak perlu duit. Harga diri. Oh, harga. Berapa harga ibu? Mau saya beli. Saya lembut Pak. Lembut tapi kata orang Madura nyelet. Lembut tapi menyakitkan hati, slow ya. Karena kita lawan marah bahaya. Ibu-ibu ini raja jalanan. Lampu sen kanan belok kiri. Enggak ada perempuan salah, tak betul dia. Kan saya bilang itulah. Ya, ibu enggak malu ke jilbab ibu. Oh, Pak Haji tuh enggak malu ke songkok Pak Haji gitu. Saya pula yang kena. Nah, untungnya di dalam mobil tuh rombongan perempuan semua. Rupanya ada salah satu rombongan dia keluar, kenal saya. Ini Pak Ustadz yang kemarin ceramah di majelis taklim kita. Ibu yang ngomel nih Pak. Majelis taklim dia enggak datang pada waktu saya ceramah. Enggak datang, ada acara. Yang lain datang, ada langsung minta maaf Pak Ustadz, saya tak enggak apa-apa, biasalah. Malu ibu itu, malu. Nah itulah, kita memang harus biasa banyak cobaan tuh Pak. Kayaknya jaga mulut, hati-hati, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Terus wal khailil musawwamati wal an'am wal harth, kita cinta kepada hewan ternak, sawah, ladang, dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
Terus wa qala ta'ala wa Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk alal mimbar. Nabi duduk di atas mimbar. Ini mimbar. Nabi duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu. Dan kami duduk di sekitar Nabi. Ini Nabi duduk di atas mimbar, sahabat duduk di bawah-bawah gini, kayak bapak lagi nih. Faqala lalu Nabi bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan setelah aku meninggal dunia, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Sesuatu yang dibukakan kepada kalian dari hiasan-hiasan dunia dan keindahannya. Sekarang udah sampai hadis Nabi. Jadi kata Nabi, nanti setelahku ada suatu perkara yang sangat aku takuti. Apa? Orang udah banyak yang kaya. Terbukti sekarang. Kalau tidak percaya, dulu orang punya sepeda engkol, orang kaya kan? Orang punya sepeda motor, orang kaya. Dulu, sekarang biasa, mau motor NMAX, motor biasa. Dulu orang punya HP ini nih, saya masih ingat. Saya pertama punya HP tahun 2000. Jadi Abi janji, kalau kelas 3 Alia, kau juara 1, Abi beri hadiah HP. Akhirnya tamat, saya juara 3 Alia Pak di Daluak, juara 1. Diberi hadiah HP kayak gini, HP Note ya. Dan saya juga dapat hadiah gratis mondok ke Yaman. Jadi siapa yang juara 1 di Daluak, kelas Ali 3 Alia terakhir, itu mondok ke Ahgob gratis. Cuma saya izin ke Abi, kena Abi tak boleh karena terlalu lama 5 tahun. Udahlah, enggak usah kau ngajar ya di Daluak setahun, nanti kau balik bantu Abi. Akhirnya karena saya tidak mau berangkat, yang berangkat digantikan juara 2. Namanya Fauzi Sarilan, kawan saya dari Banjarmasin. Beliau berangkat. Ya saya diberi HP. Ini tahun 2000 Pak, budak bujang punya HP. Saya masih ingat ketika saya pergi ke Garuda Mitra. Ini saya kong dengan adik saya, Muna. Mon, nanti 10 menit lagi kau telepon HP Mas ya, biar bunyi. so. Akhirnya ditelepon lah kena Muna. Udah sampai GM, bunyi titit, bunyi kan kayak gitu apa zaman dulu. Halo, assalamualaikum. Bentar lu, itu orang se-GM tuh Pak, ngeliat Pak. Saking herannya, karena zaman dulu mah orang kaya yang punya itu tuh Pak, yang punya HP. Bapak tahu kan? Nah sekarang HP biasa. Betul kata Nabi Muhammad. Dulu orang punya rumah semen, wow orang kaya. Tingkat 2 kaya. Sekarang biasa. Mobil nih sekarang masih kaya. Tapi kalau mobilnya berkelas, mobil Pajero, ya Alphard, ya kalau Avanza biasa Avanza dia. Ya, apalagi mobil BMW ada di Al Jihad tuh langganan Umi Abi warna hijau, ya mereknya BMW, Bang Mudin Wati. Karena Abi disingkat BMW, Bang Mudin Wati. Ya, Modin, mobil dinas kata Abi. Bang Mudin tuh mobil dinas. Itu Masya Allah barokah dia. Bayangkan yang pakai Abi, Bib Amin, Bib Anis, berkah mobil Bang Mudin tuh. Makanya awet sampai sekarang. Jadi terbukti. Sampai-sampai kata Nabi bilang gini, di akhir zaman enggak ada orang mau menerima sedekah Pak. Enggak ada. Bapak sedekah marah, dibuang. Apa kau sedekah? Buang. Kau tak lihat ke mobil aku 5 butik. Sekarang masih banyak orang beri nasi kotak mau. Nanti bapak mau ngundang tetangga, bapak ada acara di rumah bapak nih, acara selamatan apa, udah siapkan makanan, enggak ada tetangga datang. Atau apa datang ke rumah dia? Rumah aku lebih enak makanannya. Paling dapat sepiring, telur sebuti, ayam sebuti. Nanti akan ada masanya. Nah, sekarang mumpung sekarang nih masih belum hal itu terjadi, ayo kita gunakan harta kita di jalan Allah, bantu tetangga kita yang membutuhkan. Terus wa anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas an Rasulullah dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, yadba'ul mayyit salatun, ikut kepada orang yang meninggal dunia 3 perkara. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ikut ke kuburannya 3 perkara. Ikut ke kuburannya. Ketika mayatnya keluar dari rumah, ada 3 perkara ikut mengiringi mayatnya. Salatun 3,
Ya, ikut tiga yang ikut. Apa yang pertama? Ahluh, keluarganya ikut ke kuburan. Wa maluh, hartanya ikut ke kuburan. Apa hartanya ikut kuburan? Ya, hartanya yang ikut kuburan. Ya banyak dibawa ke keluarganya, termasuk ahli waris yang bawa. Wa amaluh, ya. Wa amaluh, mobil dia yang ngantar ke kuburan kan? Mobil dia ngantar ke kuburan, berarti harta dia ikut ke kuburan. Motor dia dipakai anaknya ngantar, berarti harta dia ikut ke kuburan. Wa amaluh, dan amal ibadahnya. Fayarji idnani, dua balik ke rumah. Wahid, wayabqa wahid, sisa satu yang masuk dalam kubur. Yarji ahlu wa maluh, apa yang balik dua ke rumah? Yaitu keluarganya dengan hartanya. Nyampe kuburan, udah dikuburkan, keluarganya balik, hartanya, mobil dia ngantar balik ke rumah. Hanya satu yang melekat di kuburan, amaluh, amal ibadahnya. Jadi ingat ya, harta kita tidak akan masuk kubur. Ya, semua yang kita punya tidak masuk kubur. Yang akan menemani kita dalam kubur yaitu amal ibadah kita. Di antaranya apa amal? Salat, puasa, zakat, sedekah, haji, baca Al-Qur'an, baca sholawat. Termasuk ini nih. Bapak sekarang taklim, saya sering nyampaikan hadis Nabi, ta'allumu sa'atin khairun min alfi raka'ah, yang artinya belajar sebentar ya nih dari maghrib sampai isya, pahalanya lebih besar dari beribadah salat 1000 rakaat. Nanti masuk deh. Ini nanti yang jadi amal, Pak. Amal dalam kubur. Nanti di kuburan tuh, Pak, jangan Bapak bayangkan, kuburan kecil 1x2. Berarti nanti aku sempit. Enggak. Kalau orang banyak amalnya, kuburannya sangat luas, seluas dunia nih, Pak. Indah di dalam kuburan. Ada bangunan macam-macam, nak makan apapun bisa. Bahkan ada bidadari cantik kalau bapak-bapak, ibu bidadari ganteng yang nemani dalam kuburan. Siapa bidadari tersebut? Yaitu amal kita. Dia akan nemani kita. Makanya banyak ulama-ulama meninggal, ketika meninggal senyum. Contohnya Syekh Ali Jabir. Nah, Syekh Ali Jabir ya meninggal senyum. Nah, banyak contohnya untuk ulama meninggal dalam keadaan senyum. Baik. Nah, sampai sini bab zuhud. Insyaallah nanti kita malam Selasa yang akan datang kita lanjut bab babu fadlil apa nih yang akan datang? Ya, hidup sederhana. Baiklah, kita lanjut pelajaran fikih, bagi-bagi sikit-sikit ya karena ini udah akhir Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki bab baqiyatus sunan. Ya, sisa-sisa sunnah-sunnah allati qabla sholat, ya, yang dilakukan sebelum sholat. Apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, setelah azan dan iqamah. Setelah azan, setelah qomat, sebelum kita mulai sholat, ada beberapa hal sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan. Yang pertama apa? Al-masyu ila sholat bisakinatin wa waqar. Pergi ke sholat, pergi ke masjid dengan tenang, tidak usah keburu. Makanya caranya bagaimana biar tenang? Perginya awal-awal. Kayak tadi saya itu termasuk keburu. Kenapa? Karena mau pergi ada tamu, Pak. Ya ada tamunya baru balik, ya masih mandi, ya si mandi masih pakai baju, pakai imamah lagi, makanya terlambat ke sini. Nah, kalau bisa kita usahakan perginya awal-awal biar tak keburu. Kecuali Jumat bagi makmum dianjurkan datang awal-awal. Sekarang Jumat ini kan kurang lebih jam 12 kurang sikit. Nah, kurang lebih jam 11 lah. Kalau Abi itu istiqomah jam setengah 11. Dari dulu Abi duduk di situ kan. Nah, sampai walaupun Abi pergi ke Jawa ke umroh, nggak ada yang berani duduk tempat Abi kecuali nanti udah komat ya. Ya sebenarnya enggak apa-apa ngambil barokah. Cuma Bapak biasanya bukan masalah ngambil barokah, takut kurang ajar. Ya. Untuk ulama-ulama zaman dulu gitu, Pak. Ada namanya tempat khalwat, memang tempat istiqomah, duduk di situ. Ada Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ada tempatnya khusus situ. Nah, ada Masjid Ba'alawi, beliau tempatnya duduk di sebelah situ. Jadi kita berebut tuh, Pak, kalau kita sholat situ. Gantian, ngantri mau ngambil barokah tempat yang pernah beliau duduk. Nah, cecek sini kan Abi di situ, kita ngambil barokah situ. Enggak apa-apa para guru-guru kita. Jadi khusus makmum Jumat dianjurkan datang awal-awal. Ya setengah 11, jam 11. Paling akhir sebelum adzan, itu udah paling akhir. Sedangkan khatibnya, maka Bapak jangan protes. Khatib dianjurkan datang belakangan. Jangan nanti Bapak ada khatib datang belakangan. Dia pula datang belakangan kita. Kenapa? Itu sunnah, Pak. Sunnah.
Dianjurkan oleh Nabi, khatib datang belakangan, jangan terlalu awal. Kenapa? Kalau khatib datang awal-awal, khatib datang jam 10. Belum ada orang, akhirnya datang orang. Ngomong-ngomong, bapak dari mana? Siantan, cerita je, oh ketawa lucu-lucu. Ujung-ujung ketika khutbah tak terlalu didengar. Bual lihat tadi ngerampot gaku. Dia maki-maki, ngomongkan orang, bual lihat. Tak ada wibawa. Tapi kalau khatib datang terakhir belakangan, dia datang srek, langsung duduk, sholat sunnah, tidak sempat ngomong dengan orang, langsung naik mimbar. Ada wibawa. Nah, makanya khusus khatib disunnahkan datang belakangan. Yang tidak jadi khatib, tak usah ikut-ikut. Ini banyak makmum yang ikut-ikut jadi khatib. Nanti Jumat depan yang terlambat belakang suruh khutbah ya dia. Ya, yang datang belakangan tuh udah azan panggil lagi, gantikan aku khutbah. Yang kedua, di sunnah-sunnah sebelum sholat, ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Disunnahkan doa apapun antara adzan dengan qomat. Nah, nanti ini isya kan adzan. Ya habis adzan kan sholat sunnah. Nah, setelah sholat sunnah sebelum qomat, ketika dibaca puji-pujian doa, itu bapak disunnahkan doa apa aja? Itu pintu rahmat, pintu doa dibuka lebar-lebar. Doa apa aja? Kabul. Makanya waktunya pendek sebentar, tidak lama tuh waktunya. Karena langsung qomat. Terus disunahkan juga kepada sholat al-mubadarah ilal istighal bi asbabis sholat fi awal waqt. Disunahkan untuk keburu cepat-cepat, ya, cepat-cepat untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara sholat fi awal waktu, di awal waktu. Maksudnya ketika udah dengar azan, cepat-cepat kita wudu, cepat-cepat ganti baju, ya pakai minyak wangi, nah, cepat. Kenapa? Karena malaikat pencabut nyawa lebih cepat. Kadang-kadang kan kita pakai nonton film tengah enak. Memang tidak dosa. Dibolehkan kita sholat mama azan isya nih. Wah, aku mau sholat nanti jam 9 malam. Enggak apa-apa. Tapi lebih afdal sholatnya itu di awal waktu. Karena kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu. Ya, maka dianjurkan ketika azan langsung wudu, kecuali kalau ada hal-hal yang sangat penting. Contohnya ada tamu. Nah, kalau tamu mau tak mau lah ya. Habis maghrib ada tamu. Makanya Abi itu Pak, Abi paling tak suka kalau ada tamu habis maghrib. Tak suka Abi. Kenapa? Abi itu punya amalan dari maghrib dibaca tuh pas sampai isya, hatam, selesai. Dan amalan itu diberi dari dulu. Dan terasa kata Abi, sejak Abi diberi amalan, alhamdulillah. Ya, rezeki Abi oleh Allah diberi. Nah, contohnya Abi bangunan, setiap bangunan al-jihad, coba pernah enggak santri-santri minta sumbangan untuk bangunan ke rumah bapak? Pernah? Enggak ada kan? Pernah enggak minta sumbangan untuk anak yatim untuk beli beras? Enggak pernah. Bangunan yang lantai, yang pondok baru putri 4 lantai itu, enggak pernah santri minta ke rumah-rumah minta sumbangan semen, enggak pernah. Dari mana duitnya? Ya Allah alam. Habis terasa sejak ngamalkan itu saya pun diberi amal. Dan banyak santri-santri kalau bapak mau boleh fotokopian. Abi diberi Habib, ya lama udah puluhan tahun. Itu untuk menarik rezeki Pak. Dan terbukti Pak. Tapi amalannya itu dari maghrib sampai isya. Pas isya itu selesai. Boleh kita tinggalkan kalau ada hal sangat penting. Contohnya ngajar atau ada undangan tahlilan. Tapi dikodok, diganti setelah datang, dibaca lagi. Cuma yang afdol, yang lebih utama antara maghrib dengan isya. Makanya Abi kalau udah ada tamu dari maghrib, ya kalau udah terlalu penting, tamu ini, tamu siapa? Si fulan, penting. Enggak terlalu bi, cuma pengen ketemu. Ya udah, ente temu ni dulu. Abi mau baca, tunggu sebentar, temu ni dulu. Ya. Nah, kalau selain maghrib dengan isya silakan bapak mau tamu. Jam 1 malam Abi mau. Ya. Karena ini punya amalan khusus. Terus sunnah sebelum sholat juga an-nafilah qabliyah. Sebelum sholat disunahkan sholat sunnah sebelum subuh, sebelum duhur, setelah sebelum asar, sebelum Jumat, setelah duhur. Ya, itu sholat sunnah selanjutnya. Terus disunahkan juga al-qiyam ila shalah badal intihak minal iqamah. Berdiri, kita berdiri, kapan mulai berdiri? Ketika ada orang qomat, kapan mulai berdiri? Ada 2 pendapat ulama. Sunnah yang pertama berdiri ketika mulai qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berdiri, makmum berdiri, sunnah. Ada juga ulama mengatakan wagila ma'a qaulihi qad qamatis shalah. Ada ulama mengatakan seketika yang udah qomat nyampe kalimat qad qamatis shalah, baru kita berdiri. Tapi pendapat yang lebih kuat
kita berdiri ketika mulai qomat. Nah, mulai qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, berdiri. Ini pendapat yang lebih kuat. Boleh juga kita berdiri ketika nyampe qad qamatis shalah. Selanjutnya sunnah sebelum sholat yaitu taswiyatus sufuf, merapikan sop. Sop dirapatkan, dirapikan. Ini gara-gara corona malah sunnah ditinggalkan. Ada masjid sampai sekarang, Masjid Mekah, Masjidil Haram, sholatnya pakai jarak. Dulu di Pontianak pun ada lah, masjid-masjid tutup sholat pakai jarak. Bodoh kata saya. Ngapa bodoh? Kau di masjid tempatnya bersih, orang udah wudhu, corona jatuh, kumur-kumur, masuk air dalam hidung, dalam mulut, mandi, kayak minyak wangi, udah cuci tangan, wudhu age. Coronanya hilang, masuk masjid rapat udah. Ini sunnah Nabi. Di masjid sholat renggang-renggang. Di pasar, bu, ibu yang jualan, ada nggak orang renggang-renggang berjarak beli-beli? Ada bu? Ada. Ada bu? Kalau lewat harus jarak semeter. Ada nggak di pasar? Mana ada? Malah mepet-mepet ya. Apalagi ada cewek cantik, makin banyak laki-laki mepet. Corona tak peduli. Aku yang perlu lu Markona dan Marlena. Ini degil. Kayak anak bapak tak boleh sekolah kan? Tak boleh sekolah. Karena alasannya bahaya nanti di kelas corona. Tapi anak bapak pergi ke mall, ngumpul di mall, pergi ke kafe, pergi ke tempat hiburan waterfront, Taman Aksaya, ngumpul, rugi ya. Ya. Ini sebenarnya ikuti sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Sawu sufakum. Ini yang jadi imam disunnahkan ngomong itu ya. Sawu sufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Nggak hafal hadis Arabnya pakai bahasa Indonesia. Rapatkan asopnya, rapikan. Karena merapikan sop, merapatkan sop itu termasuk sempurnanya sholat. Kalau udah sholat kita sempurna, insya Allah oleh Allah akan dilindungi dari segala penyakit, musibah dan lain sebagainya. Terus sunnah selanjutnya yang ke-12, saddul furaj. Ya, menutupi yang renggang. Umpama di samping bapak ini sop strap, yang sebelah sini batal. Bukan, kalau saya yang samping, yang depan batal, keluar dia batal. Sunnahnya di belakangnya maju. Udah saya ajarkan kemarin kan, majunya tapi jangan langsung jalan, batal. Ya, nih kalau gini ini batal nih bu. 1, lebih dari 2 batal. Ketiganya batal. 1, 2 belum batal. 3 batal. Ya batal. Caranya ngerem. Lama ngeremnya sama sekitar mengucapkan subhanallah. Kira-kira sama dengan mengucapkan subhanallah 2 detik. Jadi gini nih. Ngerem. Lama ngeremnya tak usah mengucapkan subhanallah. Kira-kira ya, lama mati subhanallah. Ngerem. Subhanallah. Sampai sini baru stop. Caranya gitu. Ya, kalau ada sunnah Pak, jangan Bapak kosongkan. Kalau Bapak kosongkan di depan ada yang batal, Bapak berkurang pahalanya. Andaikan ini yang kosong di depan, ini tak mau maju, Bapak yang sini maju. Gimana Mas? Mereng lah Mas. Bukan mereng, gini lah caranya. Ya. Ngerem, sekitar subhanallah. Nah, subhanallah baru maju. Nah, gitu kayak Pak, yang biasa upacara bendera itu. Ya, gini itu. Terus sunnah juga an-nadhar ila maudhi sujud wa itraqi ra'si. Disunnahkan ketika sholat melihat tempat sujud dan menundukkan kepala. Bukan gini, apalagi gini. Jadi Bapak kira-kira kan. Ketika Bapak takbir usolli fardhul isya, Allahu Akbar, langsung nunduk. Kira-kira kan nanti Bapak sujud di kepala Bapak itu simpan mana? Oh situ. Bapak lihat itu terus, lihat. Sambil nunduk lihat tempat sujud. Ini sunnah. Ya Allahu Akbar, lihat tempat sujud. Sami Allah liman hamidah. Nah. Jadi sunnahnya ketika sholat lihat tempat sujud. Gini nih. Lihat tempat sujud. Kecuali ketika nanti ada bahasanya kalau tasyahud ya, kalau tasyahud. Terus selanjutnya sebelum sholat dianjurkan qiraah surah An-Nas, membaca qul a'udzu birabbin nas untuk menghilangkan waswas. Jadi sebelum Bapak sholat baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus baca wa ta'awud min hamazati syayatin. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Enggak hafal ganti dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, juga biasa ditambah lagi biasa baca apa tuh? Ada apa?
sebelum sholat? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya, untuk apa gunanya itu baca-baca itu? Untuk menghilangkan sifat waswas biar setan tidak mengganggu dalam sholat kita. Terus disunahkan at-tahriqa, memisahkan baina qadamaihi, di antara dua kakinya, bi qadri shibrin, seukuran 1 kilan. Ya, lidzakari, bagi laki-laki. Wa ghairuhu, sedangkan selain laki-laki yaitu perempuan, yadummuhuma, mengkumpulkan. Maksudnya gini, ngangkangnya Pak, jangan kayak orang Wahabi. Ya, sunnah tuh Pak 1 kilan ngangkangnya ini 1 kilan. Nih, gini lah nih. Kalau orang Salafi, tahu Salafi Pak? Yang celananya tinggi-tinggi gini itu, dia ngangkang gini. Ngangkang Pak, harus kena. Jadi antar kaki itu harus kena. Bukan kita tambah khusyuk, tak enak. Ya, nanti kalau kita gini kan kaki kita dikejar Pak. Gini dikejar, injak sekali. Kurang ajar kau ngejar-ngejar aku ya. Nah, sedangkan yang sunnah yang betul nih 1 kilan ngangkangnya tuh laki-laki 1 kilan. Enggak harus kena kaki sebelah, enggak harus kena. Yang kena tuh ini, nih. Nah, ini kena, kaki enggak usah. Sedangkan Wahabi ininya kena, kakinya harus kena. Oh, gini ya. Nah, jadi laki-laki Bu 1 kilan. Perempuan sunnahnya rapat dua-duanya, rapat. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan tuh orangnya tertutup. Ya, laki-laki orangnya gagah, kang gini. Jangan terbalik. Laki-laki tutup, perempuan ngangkang. Ya, masuk angin nanti. Terus sunnah juga siwak, memakai siwak. Pakai siwak. Wal aula ayyakuna minal araq al-munaddalil ma'. Yang paling utama sunnah tuh pakai kayu arok. Nah, ini kayu arok yang biasa kayak gini, Pak. Kalau enggak ada kayu arok, bolehlah pakai, karena payah carinya mungkin, ya pakai akar-akar pohon kelapa, apalah yang kasar-kasar. Cuma yang sunnah pakai ini, yang sunnah. Terus selanjutnya sunnah ad-dukhul fi shalah binasyat wa faragh qalbi binasyawawil. Dianjurkan juga sebelum sholat, ya kita sholatnya itu binasyat, dengan semangat. Buang semua kesibukan-kesibukan, selesaikan semua urusan. Makanya kata Nabi Muhammad, qaddimil asya qoblal isya. Makan dulu baru sholat. Makan dulu sunnah, artinya bukan cuma makan, selesaikan dulu pekerjaan kau, baru kau sholat, biar tak kepikiran. Ibu-ibu tengah masak indomie, tek baru ngidupin indomie, sholat, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, selesaikan ibu masak indomie ibu. Jangan ibu matikan. Kalau ibu matikan, ibu sholat, kembang indominya tak enak. Ya, selesaikan loh. Ini kena Nabi. Selesaikan. Biar nanti udah selesai semua, kau udah makan kenyang, kau sholat tenang, tak kepikiran yang macam-macam. Nah, begitu ya. Terus at-talaffuz bin niyyah qabla takbir. Disunahkan juga mengucapkan niat sebelum takbir. Usolli, mengucapkan pakai mulut. Usolli fardhul isya arba'a raka'atin mustabilan bilati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sunnah. Pakai mulut sunnah, yang wajib dalam hati. Kapan mulai dalam hati? Ketika Bapak mengucapkan Allah, hati mengucapkan usolli fardhul isya, ya Allah, usolli fardhul isya arba'a mustabilan dan ma'muman lillahi akbar. Kalau udah terbiasa memang agak payah. Tapi kalau udah terbiasa dah. Nah, udah nih untuk sementara sampai sini sunnah-sunnah sebelum sholat. Mungkin sebelum dilanjutkan ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ini masya Allah aktif beliau bertanya nih. Saya suka banyak bertanya, Pak. Silakan. Pertama, orang meninggal juga ikut kekuburan keluarga. Orang apa? Menurut mati dia pun menurut kekuburan keluarga. Orang ini bisa sih. Bisa ngiring ke kuburan. Orang perempuan boleh ikut ke kuburan, boleh, enggak dilarang. Cuma ada syaratnya. Syaratnya enggak boleh berhias-hias, enggak boleh bercantik-cantik. Yang kedua, enggak boleh berwangi-wangi. Yang ketiga, harus jaga jarak dengan laki-laki. Ini kadang-kadang perempuan malah dia paling depan, sibuk. Iya, boleh tapi jauh-jauh Bu, jaga jarak. Cuma yang lebih utama perempuan tuh enggak usah ikut ke kuburan. Kenapa? Karena banyak perempuan tuh biasanya enggak kuat, Pak. Enggak kuat yang meninggal pakai orang tuanya, abangnya, kakaknya enggak kuat. Akhirnya nangis, teriak.
pingsan, nangis teriak, akhirnya mengganggu proses pemakaman. Tapi andaikan perempuan tersebut kuat, boleh kok, enggak apa-apa boleh. Cuma tadi enggak boleh berhias cantik-cantik, enggak boleh berwangi-wangi, juga enggak boleh harus jaga jarak dengan laki-laki. Kecuali yang enggak boleh haram istrinya, tak boleh. Suami meninggal, istri haram, tak boleh. Jangankan ke kuburan, keluar rumah ke pasar tak boleh. Selama apa? Arba'ata ashhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari iddah perempuan. Jadi iddah batas perempuan tidak boleh keluar rumah ketika suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Bu, tidak boleh keluar. Apa pun tak boleh. Kecuali yang boleh diantaranya. Apa yang boleh? Taklim, belajar. Karena belajar itu hukumnya wajib. Contoh ibu-ibu biasa ikut pengajian di Al-Jihad Jumat, itu kan ibu belajar, itu boleh. Tapi selain itu tak boleh. Ada tetangga meninggal, melayat tak boleh. Melayat hukumnya tidak wajib, sunnah tidak boleh. Juga boleh ibu keluar jika hal mendesak. Kalau ibu tidak keluar, anak ibu di rumah tidak makan, anak ibu yang di pondok tidak mungkin kirim, makanya ibu harus keluar, ibu harus kerja karena tidak ada lagi yang bisa menafkahi. Itu boleh, tidak apa-apa, demi anak boleh. Tapi kalau cuma ibu cuma nak duit ada, cuma nak belanja, tapi ada anak yang bisa belanja sayur, tinggal tuliskan ya, tidak boleh keluar. Nah, ini kadang-kadang banyak orang suami baru meninggal seminggu 2 minggu udah keluar dia pakai motor badan, tidak boleh nih, haram, dilaknat. Ya, tuh ya Pak ya. Yang selain itu boleh. Tentang orang yang amal solehnya diterima oleh Allah, maka nanti di surga nanti bidadari yang menemani. Tetapi kalau yang perempuan gimana ya? Yang secara kebanyakan yang bidadari. Tapi kalau yang perempuan gimana? Nah, jadi Bang Rahman nanya, kalau nanti bapak-bapak meninggal dunia masuk surga, itu kan ada bidadari yang nemani, cantik-cantik. Kalau ibu-ibu gimana? Ada juga, namanya bidadara. Jadi maksudnya bidadari nih Bang, ada bidadari laki-laki, ada bidadari perempuan menemani. Ya, bidadari ini, masya Allah, dalam kitab disebutkan saking cantiknya bidadari. Anda kan bidadari beluda ke lautan, laut beluda, cuy, tawar. Air laut yang ngasih itu Pak bisa jadi tawar, bisa jadi manis, nikmat diminum. Ludah bidadari. Anda kan sebuti rambut bidadari jatuh ke dunia, mati semua orang dunia. Kenapa mati? Berebut rambut berbunuh. Rambutnya jak sebuti. Kayak apa cantiknya bidadari. Ya, nah, anda bisa kita bayangkan. Ini hebatnya kalau kita masuk. Kata Nabi, surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga ini tidak bisa dibayangkan dengan mata, tidak bisa didengarkan dengan telinga, tidak bisa terlintas di hati. Kayak apa indahnya. Cuma hanya diberi tanda-tanda di antaranya, kalau di surga bapak minta apapun sebelum minta ada. Sebelum minta ada. Ya. Contoh bapak dari dulu ngayal pingin punya mobil Innova. Tak kesampaian mati. Masuk surga. Andaikan dulu anak punya mobil Innova, langsung ada depan bapak, lengkap dengan sopirnya. Jadi di surga sebelum kita minta Pak, pingin ada. Andaikan dia ada anggur, nasi goreng Fatima punya, atau bakso Bang Lopai, langsung ada, dengan lopainya pun ada, lengkap. Ini surga Pak. Bapak ngayal, nanya ke malaikat ini malam apa? Malaikat, malam Selasa. Dulu tuh malam Selasa ada taklim Mas Toto, langsung set lengkap dengan kawan-kawan sebelahnya. Ini ada Pak Drak yang suka nanya, ada tuh, lengkap dia. Ini hebatnya surga. Jadi sebelum kita minta, baru pingin langsung ada. Cuma surga ndak murah, mahal, ya sulit. Kayak bapak mau dapat cewek cantik, perempuan cantik, dapat istri bapak, kan sulit, harus penuh perjuangan. Begitu pula surga ndak gratis. Sholat sakit, wajib puasa 2 bulan setengah lagi kita masuk Ramadan nih, ya wajib puasa, mudah-mudahan panjang umur ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, jadi sekali lagi ada bidadari laki-laki Bang, ada bidadari perempuan. Siapa lagi? Satu lagi Ustaz. Tentang sunnah ghairu muakkad. Apakah lebih mendahulukan sunnah tahiyatul masjid atau sedangkan ghairu muakkad ini kan tidak begitu bagaimana diutamakan? Diutamakan sunnah ghairu muakkad kayak gini, kayak qobliyah maghrib, sebelum maghrib itu kan ghairu muakkad.
dengan tahiyatul masjid. Dengan tahiyatul masjid. Jadi anjurkan tahiyatul masjid. Tapi Kak kalau bisa digabung 2 niat. Jadi Bapak boleh gini Pak. 1 sholat niat banyak. 1 sholat niat banyak. Contoh, aduh waktu mepet nih. Kalau Anda masih sholat tahiyatul masjid, sholat sebelum maghrib, ini qomat nih. Caranya Bapak gini. Usolli sunnatan gabliyatal maghrib wa tahiyatal masjid wa sunnatal wudu wa sunnatat taubah wa sunnatal istikharah rakaataini lillahi taala. Bahasa Indonesianya dia. Niat saya sholat niat saya sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah ngormat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah taubah, sholat sunnah istikharah, 2 rakaat digabung. Allahu Akbar. Dapat pahalanya semua. Nah, cuma beda dengan yang 2 assalamualaikum, 2 assalamualaikum. Andaikan kepepet waktu pendek, boleh digabung. Bahkan boleh digabung dengan sholat wajib. Contoh, Bapak masuk masjid nih, udah qomat. Siapa nih? Yang azan qomat. Bapak kan belum sempat sholat qobliyah dan belum sempat sholat tahiyatul masjid. Imam takbir, usolli fardhu isya, kata imam, Allahu Akbar. Bapak takbir, usolli fardhu isya wa qobliyatul isya wa tahiyatul masjid arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dapat semua. Dapat sholat isya, niatnya tahiyatul masjid, qobliyatul isya dapat. Cuma bedanya lebih besar pahalanya yang dipisah-pisah. Gitu. Udah lagi Thomas. Silakan. Satu lagi. Nah, penting nih Kak. Jadi cuma ada Mas. Kan harus masjid mulai kakek. Mulai kakek kan tahu wajib mulai diarahkan beda. Jadi mulai di apa jangan masjid, apa jangan ikut. Kenapa lagi nanti harus masjid nawa makmum begini loh. Oh, apakah sholat di masjid atau sholat berjamaah dengan istrinya di rumah? Istrinya umpamanya sakit, biasa kan istrinya ke masjid, lalu sakit, tidak bisa ke masjid, ya sholat di rumah. Yang mana utama? Apakah suami sholat berjamaah di masjid atau suami sholat berjamaah di rumah? Utamanya tetap suami sholat jamaah di masjid. Balik, sholat lagi dengan istri boleh? Boleh sholat berjamaah, jadi imam boleh. Dapat 2. Ya, jadi orang sholat, Bapak udah sholat tadi assalamualaikum nih. Udah tadi kan sholat maghrib nih. Udah ketika sholat maghrib datang orang, udah semua udah sholat maghrib di masjid, datang tamu. Pak, saya belum sholat maghrib Pak, jamaah Pak ya. Bapak udah sholat, jangan Bapak bilang, oh maaf, saya udah sholat. Berarti Bapak tak paham. Jangan Bapak bilang gitu. Ayo, Bapak ya jadi imam. Udah usah, Bapak aja. Ya, Bapak ya kan tadi Bapak jadi imam masjid, Bapak lah imam lagi. Boleh. Mau jadi imam jadi makmum boleh. Jadi caranya Bapak Adrai, tetap Bapak sholat dulu di masjid berjamaah, bilang ke istrinya tunggu deh ya, udah assalamualaikum, Bapak cepat balik berjamaah dengan istrinya, dapat 2-2-nya, zikirnya baru baca dengan istri, dapat 2-2-nya. Oleh dapat 2 di sini dapat, di rumah dapat. Nah, jadi di sini udah assalamualaikum, nggak usah baca zikir, assalamualaikum langsung cepat balik, baca zikirnya dengan istri di rumah. Nah gitu, udah nggak ada lagi, habis. Udah ya, udah masuk isya ya. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi malam selesai akan datang. Doakan Abi Umi, mudah-mudahan saya panjang umur dan kita semua saya panjang umur masuk surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.